Welcome back. Welcome back di pertemuan yang ke-6. Oke, di sini kita akan membahas tentang sikap kekuasaan yang cenderung absolut, kemudian perlunya kritik sosial agar kekuasaan tidak terlalu dominatif. Yang berikutnya, agar kritik lebih berbobot, perlunya legitimasi moral dalam dan kebenaran ilmiah. Kemudian itu fungsi kritik sosial. Oke. Kecenderungan korup dan kekuasaan absolut pasti korup. Secara garis besar, terdapat dua jenis korupsi. Yang pertama itu korupsi karena kebutuhan, yang kedua itu korupsi karena keserakaan. Kemudian, solusi ataupun distribusi kekuasaan. Kita telah disepakat bahwa korupsi merupakan suatu musuh bersama dan para koruptor mesti diganjar hukuman yang setimpal, ya kan? Kemudian perlunya kritik sosial agar kekuasaan tidak terlalu dominatif, yang dimana elit politik yang berkuasa seringkali melontarkan kuasa klise atau demikian, mengumumkan kritik yang dibolehkan tapi harus sesuai dengan aturan-aturan ataupun moral-moral yang berlaku. Kemudian begitu pula ada ucapan yang demikian, mengumumkan kritik dibolehkan asal konstruktif. Artinya mengkritik itu boleh asal tidak merusak ataupun tidak merusak bangunan sistem yang sudah statusnya quo. Kemudian kritik sosial itu merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan ataupun berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya suatu sistem ataupun proses bermasyarakat. Dalam konteks ini, kritik sosial merupakan salah satu variabel penting dalam memelihara sistem sosial. Berbagai tindakan sosial ataupun individual yang menyimpang dari orde sosial maupun orde nilai-nilai moral dalam masyarakat yang dapat dicegah dengan memfungsikan kritik sosial. Gitu. Kemudian yang berikutnya, kritik sosial dapat disampaikan melalui berbagai wahana, yaitu melalui dengan cara paling tradisional seperti mengungkapkan ataupun melalui komunikasi antarpersonal. Kemudian wahana yang terakhir yaitu melalui media sosial, sehingga kini dianggap paling efektif, populer, rasional, serta institusional banget ya di era digitalisasi sekarang. Yaitu kekuasaan negara yang didefinisikan sebagai sosok yang punya kecenderungan distrol, eksekusi, represif, koruptif, kolutif, dan yang lainnya, sehingga perlu dikontrol ataupun diawasi. Kekuasaan yang cenderung otoritas banget, tidak demokratis gitu. Kemudian penyaluran ataupun artikulasi kritik sosial itu melalui pers ataupun media sosial dalam formal politik, di mana kekuasaan sangat eksekusi ataupun represif dan didominatif amat problematikanya gitu. Pers dan media sosial itu bukan saja hanya berhati-hati dan harus pandai-pandai menyusun siasat-siasat gitu agar tidak mati konyol, juga sering terpaksa harus berkompromi dan terkadang hanyut dalam dinamika ataupun perilaku kekuasaan gitu. Itu saja yang di pertemuan ke-6. Kita akan bahas pertemuan berikutnya dengan materi yang